Wigan Prayogo, mahasiswa PPG kategori 2 Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Seni Rupa. Hari ini Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar saya dalam rangka uji kinerja unit kerja saya di SMA Negeri 46 Jakarta. Hai. Hai. Wah, semangat semua? Tetap semangatnya luar biasa pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Jamaluddin untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 IPS 5 saya ucapkan selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah semangat kalian adalah semangat saya juga. Jika kalian semangat, saya pun wajar juga lebih semangat. Nah, untuk itu pada pagi hari yang cerah ini, pagi yang berbahagia ini, kita semua dipertemukan kembali dalam pembelajaran seni rupa dan budaya, yaitu hari ini kita akan membahas materi. Tahu nggak materi apa? Gambar perspektif. Ya, ada yang bilang gambar sketsa, ada yang bilang gambar perspektif, nanti akan saya jelaskan. Namun sebelum masuk ke materi, saya mau menanyakan kondisi kabar kalian semua. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Kayaknya semangat semua yang pada hari ini ya, semangat kayaknya menyambut akhir pekan yang kiranya itu nanti kalian liburan lumayan panjang ya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin, nanti juga setelah ujian dan bagi rapor kalian juga akan liburan. Nah, kemarin weekendnya gimana? Enak? Kemarin pergi habis ngaji kemana? Di rumah, bagus. Kalau kamu? Ragunan, yang di Ragunan ada apa aja di Ragunan? Hewan apa? Apa? Monyet. Banyak, seru ya. Nanti kapan-kapan kita boleh menggambar monyet di lokasi kebun binatang. Ada yang mau? Ya, asalkan liburan, jangan sekolah. Nah, udah gitu nanti pada kegiatan hari ini dan besok saya ingatkan ada beberapa kegiatan yang harus kalian laksanakan. Kegiatan pakaian pendidikan, ada kegiatan inspirasi, tentunya mendatangkan moderator, juga inspirator yang sangat hebat dan andal pada bidangnya. Nah, ini adalah bekal kalian nanti setelah kalian lulus dari sekolah kita. Nah, pembekalan itu yang nanti kiranya yang membawa kalian untuk di masa depan. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, saya mau menjelaskan dulu siapa saja yang hari ini tidak masuk. Nah, padahal ada beberapa kegiatan pada hari ini nanti setelah jam istirahat. Oke, saya absen dulu. Oke, absen untuk kelas 11 IPS 5. Yang pertama ada Akbar. Hadir Akbar. Oke. Ada Emil. Ada Jamaluddin. Dwi Mahardika. Oke. Ada Nasya. Hadir. Anissa Fitriani. Oke, hadir. Indida Aulia nggak masuk? Sakit ya? Kita surat sakitnya sudah dikasih. Nah, oke. Intan. Tinggi. Sambil Nazila. Oke. Tobi Febrian. Ramadhani. Dava Rizky. Ini kami. Oke, baik. Anissa Rahayu. Rifa Najla. Mutiara Anissa. Ada
Miliaran? Dari Pak yang terakhir. Oke. Dari Pak semua ya? Baik, mudah-mudahan yang hadir pada hari ini dan yang tidak hadir, saya doakan bisa kembali lagi untuk kembali pada pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir, saya harap, saya doakan jangan penyakitnya dan juga bisa kembali seperti semula. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita mengulas dulu materi yang kalian ketahui berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Kayaknya masih pada ini serius, semangat apa gimana ya? Tegang apa gimana ya? Semangat apa sebelum kita masuk pembelajaran, kita refresh dulu, kita training. Untuk kelas 11 IPS 5, saya ucapkan selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, pada materi kali ini saya mau menyampaikan kepada kalian bahwa pernah nggak sih kalian, saya akan kaitkan, melihat pandangan pada sebuah jalan raya. Kita bingung, misalnya ketika kalian lagi naik kendaraan, ya di jalan raya itu kalian melihat ada jalanan yang kiranya itu kok jauh, makin lama makin kecil. Mungkin pada saat kalian di jalan tol, di luar kota, pernah lihat? Terus kemudian pernah lihat di sama juga seperti jalan rel kereta, makin lama makin hilang. Kalau di sekolahan ini mungkin di sekitar lorong kita, para sekolah terpanjang itu melihat makin lama makin kecil gitu ya. Terus ada belokan mungkin, terus kok itu hilang di dalam di sana itu ada apa lagi? Padahal kalau kita sampai ke lokasi tersebut itu sesuai dengan posisi objek yang kita lihat, tapi terlihatnya kecil, tidak ada perubahan. Di sana kecil, pas kita sampai, kok nggak ada perubahan, tidak sekecil yang sesuai dengan kita lihat. Nah, akhirnya kalau kita lihat ke belakang, kebalikan lagi, yang belakang itu lebih kecil. Nah, itu disebut dengan penglihatan atau kita gambar satu titik hilang. Bergantung ada berapa titik yang kita lihat. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang tiga. Bingung ya? Bingung atau baru bisa kalian pahami sedikit-sedikit? Oke. Saya akan memaparkan materi yang akan kita pelajari. Namun sebelumnya kita akan mengetahui dulu bahwa ada indikator-indikator yang harus kita pelajari dan juga ada tujuan pembelajarannya. Bisa dilihat pada slide berikut ini. Lihat dulu. Kita mulai lagi. Saya masukin itunya indikator. Oke, baik. Nah, setelah kita lihat indikator dan juga tujuan pembelajaran, di sini kita akan masuk ke dalam materi. Nah, pernah kan kalian melihat gambar ataupun pada objek gambar berikut mungkin seperti ini? Pernah kereta api? Pernah melihat? Ya. Pandangannya di Thomas. Oke, ada lagi. Nih, yang lama makin lama itu semakin mengecil. Ada pernah lihat? Pernah. Terus kemudian ada lagi pada gambar ini seperti ini ya. Gambar jalan pada saat kalian mungkin dulu menggambar, kalian itu menggambar pada objek gunung, sawah, dan juga jalan. Nah, setelah kalian melihat gambar seperti ini, pada saat kalian kecil, bukan hanya melihat, tapi mungkin kalian pernah menggambar gambar seperti ini. Pernah? Ngaku? Pernah. Siapa yang sudah pernah? Pernah. Bagus semua. Nanti kalian hampir masih kecil itu menggambar pada umumnya, pada gambar umum. Betul, tengah matahari ada gunung dan juga ada sawah, ada jalanan. Nah, biasanya jalanan yang kalian dibuat itu jalanannya kecil dulu. Benar nggak seperti ini? Besar. Ataupun bahkan langsung nggak ada lipukannya, langsung gambarannya itu seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, langsung semua ya gambarnya seperti ini masih kecil. Nah, walaupun sebenarnya realitasnya gambar yang kalian lihat kurang lebih seperti ini. Betul apa enggak? Betul. Gambar yang kalian lihat biasanya seperti ini. Namun pada gambaran pada masa kalian kecil gambarnya seperti
seperti apa yang sudah saya berikan barusan. Seperti ini ya. Nah, pada gambar seperti ini itu juga bisa dikatakan gambar jalanannya itu adalah gambar perspektif. Karena makin lama itu membesar. Sama halnya ketika kalian duduk di belakang kelas, dilihat dari bawah bahwa garis keramik yang kita lihat ini makin lama itu membesar. Pernah lihat? Ternyata pas kalian lihat dari ujung tugasnya lurus. Ketika kalian mundur ke belakang lagi dan kalian menjongkok untuk melihat dari gambaran objek yang ada di depan, gambarnya itu melebar. Pernah lihat? Gitu. Nah, ada gambar seperti ini yang kita lihat ya. Pada suatu ruangan, pada suatu bidang objek itu gambarnya itu pada bagian objeknya itu mengecil. Kemudian kamu lihat semakin ke belakang itu gambarnya semakin membesar. Sama halnya pada hitungan ini juga. Kalau kita lihat papan tulis yang duduk bagian depan itu besar, tapi ke belakang itu semakin mengecil dan melihat lagi suatu kelasnya itu semakin membesar. Kalau kita lihat dari bawah pun juga demikian. Garis keramik ini yang kita lihat lama-lama ini juga besar. Itulah disebut dengan gambar perspektif atau perspektif. Bukan hanya pada di kelas ini saja, tapi di objek-objek yang lain seperti di lorong, kalau di sekolahan ya. Terus kemudian di tangga, benar. Terus kemudian di mana lagi? Kantin, di sudut-sudut ya, sudut-sudut lingkungan itu juga bisa. Nah, hal seperti ini pun juga demikian di lingkungan sekolah kita ketika kita melihat luar sekolah di atas itu makin lama makin kecil. Ya, seperti di tanjakan gitu. Itu juga demikian. Nah, saya punya contoh gambar yang kiranya itu ada di lingkungan sekolah kita. Dan sudah saya gambar. Nah, ini adalah gambar yang pertama, yaitu gambar perspektif satu titik kilat yang ada di lingkungan sekolah kita. Loh tangga Pak ya. Kalau kita lihat gambar yang kita analisis ini, kita lihat gambar makin ke bawah itu makin melebar. Bisa dilihat gambarnya makin melebar. Ya. Garisnya melebar. Ada sudut pelebaran dari gambar tersebut. Ya. Kemudian ada lagi. Nah ini yang saya maksud. Gambar. Bisa dilihat? Lihat ya. Nah, gambar ini makin lama melebar kalau kita lihat. Ya. Tapi kalau kita pandang ini garisnya lurus. Tapi kenapa kalau kita lihat dari satu sisi ini ujung gambarnya ini makin melebar? Padahal kalau kita lihat itu sama rata di lingkungan sekolah kita. Sama halnya kalau kamu lihat di luar satu sisi lorong ini itu demikian lebar dan semakin kecil. Disebut dengan gambar satu titik kilat. Kalau ada dua objek ya Pak yang dua-duanya itu dua titik kilat. Ada yang bisa menggambar seperti ini? Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya mau tahu nggak? Bagaimana caranya? Ada yang mau tahu nggak? Kita lihat pada video tutorial yang akan saya berikan di slide video ini. Ada yang mau lihat? Simak semua ya. Satu kita hitung. 2, 3.
gambar model dan juga menggambar perspektif. Akan saya jawab. Gambar perspektif adalah menggambar suatu objek atau suatu pandangan yang dilihat oleh para penggambarnya itu sendiri. Misalkan saya melihat gambar di lorong atau di halaman di dalam kelas ini dari sudut pandang tertentu. Ya, ini penglihatannya saya rasa ini saya kok lorongnya makin lama besar. Nah, itu bisa kita gambar menjadi suatu gambar perspektif. Atau ini ada dua bagian. Nah, ini berarti dua titik hilang. Salah satu titik hilang, dua hilang. Makin lama yang satu makin kecil, makin membesar. Biasanya terjadi pada persimpangan, ya, ataupun dengan objek dua bentuk benda yang berlawanan, karena seperti ini. Nah, pun juga demikian ada yang ketiga, bahkan ada yang kita lihat itu menurut seperti white bisa tiga empat, ada tiga titik hilang. Nah, kemudian menggambar gambar model itu sendiri ada model yang kita gambar, baik itu berupa benda, berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, itu bisa kita gambar dari gambar model yang sifatnya itu tiga dimensi. Ada ruang, depan, belakang, atas, bawah. Dengan tentunya dengan pewarnaan gelap terang. Dan gambar perspektif itu juga demikian, ada terang gelapnya, ada cahaya yang dihasilkan. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Oke, terima kasih Tuhan. Baik, setelah kalian mempelajari dan sudah mengetahui caranya, tekniknya, unsur apa saja yang digunakan dalam menggambar perspektif satu titik hilang, sekarang saya akan memberikan soal. Bagaimana kalian mengetahui apakah ini gambar satu titik hilang atau bukan? Atau bahkan ini dua titik hilang, tiga titik hilang, atau ini gambar perspektif atau gambar model? Sudah saya siapkan soal untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kalian tinggal jawab. Ternyata ini ada satu titik hilang, ini dua titik hilang, ini adalah gambar model, ini adalah gambar sketsa. Ada yang mau semua? Ada yang mau menjawab? Mau apa enggak? Oke, kalau mau siapkan perangkatnya. Sudah siap semua perangkatnya? Sudah siap ya? Oke, kita akan bermain games. Siapa mau main games di sini? Siapa mau main games? Kalau mau main game di sini, siapkan perangkatnya yang terhubung. Saya akan membagikan link. Oke, baik. Linknya sudah saya bagikan. Silakan kalian isi nama dan klik link yang pada aplikasi tersebut dan silakan untuk dimulai. Jangan lupa nama kalian. Nanti ada ranking yang kalian dapatkan.
kemudian kita lihat siapa yang pemenang pada peringkat ranking berikut. Siapakah pemenangnya? Ada yang tahu nggak? Siapa? Yaitu adalah yang pertama ada Ambar, yang kedua ada Emil, dan ketiga ada Muhammad. Maaf, ada Intan. Terima kasih, tepuk tangan. Selamat kepada pemenangnya. Ada peringkat-peringkatnya nanti akan saya bagikan dalam WA grupnya. Nah tentunya di sini akhirnya kalian sudah tahu semua? Sudah tahu semua belum? Bagaimana gambar perspektif, 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan kemudian ada gambar model, ada gambar sketsa dan lain sebagainya. Sudah tahu semua belum? Sudah tahu? Sudah. Jika memang sudah, nanti kita akan membuat gambar perspektif yang ada di lingkungan sekolah. Siapa yang mau di sini? Mau? Mau semua? Baik. Nanti kita akan membuat gambar perspektif. Kemudian nanti kalian akan siapkan alat dan bahan-bahannya. Nah kemudian pada materi hari ini saya rasa sudah cukup. Nanti di setelah semester berikutnya kita akan praktek membuat gambar perspektif mungkin 2 titik hilang. Bisa dipahami semua? Nah, nanti kalian siapkan sampai kita mau ujian dan juga ada kegiatan yang lainnya. Persiapkan dulu ujian, jangan lupa tugas-tugasnya dikumpulkan pada semester ini. Bisa dipahami semua? Dan juga kejar nilai-nilai yang ketinggalan, bukan hanya belajar SBK saja, tapi pelajaran lainnya. Bisa dipahami semua? Oke, kalau bisa dipahami semua, sekarang karena waktunya sudah mau jam istirahat dan ada kegiatan eduker lagi, juga ada besok ada kegiatan kelas inspirasi. Jangan lupa kalian harus datang menghadiri kegiatan tersebut karena ada kegiatan-kegiatan acara-acara yang menarik. Ada yang mau dapat hadiah semua? Silahkan datang dan kunjungi area booth pameran yang ada di sekolah. Karena kita harus mengakhiri pembelajaran kita, silahkan disiapkan oleh ketua kelas dan juga baik, karena waktu jam istirahat sudah mau selesai, untuk itu disiapkan oleh ketua kelas. Perhatikan sampah-sampahnya sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini. Silahkan dipimpin berdoa. Jamaluddin. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita terlebih dulu berdoa dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan saya ucapkan sekali lagi untuk kelas 11 IPS 5. Saya ucapkan selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, tepuk tangan. Baik, saya pamit undur diri. Selamat istirahat.